Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Omen di Bali, Temarang. Seperti kayak ada gangguan ketika di kosan di Bandung. Pas waktu malam-malam tiba-tiba kayak ada yang nangis, terus tiba-tiba kayak ada yang ketawa, terus ngetuk-ngetuk pintu. Kalau boleh tahu itu terjadi berapa kali bang saat itu? Dalam sebulan itu kadang-kadang ada 2 sampai 5 kali. Nah, pas aku mau ke kamar mandi itu melihat kayak ada yang warna merah, terus ada yang besar mata merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Omen di Bali, Temarang. Nah, kali ini seperti biasa saya sudah kedatangan seorang narasumber dan beliau ingin berbagi kisahnya, cerita di luar nalar. Seperti apa ceritanya, dan sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Bang Padil ya. Iya, benar. Sehat Bang Padil? Alhamdulillah sehat. Oke, Bang Padil ini adalah seorang fisioterapi. Saya seorang terapis. Seperti apa Bang cara terapisnya? Itu melalui bekam, terus akupuntur, akupressure, sama lintah. Oh, berarti banyak ininya ya, bukan tentang bekam aja? Iya, bukan. Biasanya keluhan-keluhan apa saja yang ditanganin sama abang ini? Alhamdulillah sih yang udah pernah di terapi yaitu yang stroke, terus ada yang asam lambung, ada yang jantung. Alhamdulillah banyak. Udah berapa lama bang menggeluti? Alhamdulillah udah 5 tahun. 5 tahun. Iya. Berarti udah banyak pengalamannya dong. Alhamdulillah udah banyak. Saat ini abang sudah menangani kasus-kasus seperti apa aja? Itu stroke, terus yang jantung, terus ada juga yang kadang-kadang lagi di terapi. Itu ada yang kesurupan. Bang, kalau boleh saya tahu, untuk stroke ya, itu stroke yang lumpuh semua atau yang sebagian? Itu ada yang sebagian, ada yang lumpuh sebelah kanan. Metodenya seperti apa bang cara penyembuhannya? Oh, kalau untuk yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri itu bisa melalui pijitan. Ada juga bekam di kepala dan seluruh badan. Terus ada juga yang pakai jarum atau akupuntur. Seperti akupuntur gitu. Iya. Berarti banyak ya abang ini tentang terapis ini, selain pijit juga mungkin. Iya, pijit. Nah, abang ini bisa dipanggil atau pasien yang datang ke abang? Kebetulan sekarang panggilan sih banyak. Panggilan. Iya. Jadi siapapun yang membutuhkan jasa abang bisa mengontak abang. Iya. Di nomor berapa bang kalau boleh saya tahu bang? Barangkali mungkin sahabat DT atau sahabat di rumah memerlukan jasa abang, bisa mungkin dikontak ke abang. Oh siap. Di nomor berapa bang? Sahabat DT semuanya kalau ingin diterapi sama saya, silakan kontak nomor HP saya, nomor WA yaitu 0877 8638
1939. Nah, Oh ya, saya ulangi lagi. Kalau mau diterapi sama saya, yaitu di nomor telepon atau HP atau nomor WA, yaitu 0877 8638 1939. oke, nah itu ya sahabat Tete atau sahabat di rumah ya mungkin memerlukan jasanya Bang Fadil ya Bang ya. Iya. Bisa dikontak kapan saja mungkin ya. Insya Allah. Nah sekarang kita langsung ke cerita Bang Fadil nih. Bang Fadil, ngomong-ngomong Bang Fadil ini mempunyai cerita seperti apa Bang? Boleh di-share ke teman-teman Bang? Oh ya, pernah saya merasakan yang seperti kayak ada gangguan ketika di kosan di Bandung. Itu pas waktu malam-malam tiba-tiba kayak ada yang nangis, terus tiba-tiba kayak ada yang ketawa, terus ngetuk-ngetuk pintu. Itu waktu di kosan Abang? Iya benar. Kalau boleh tahu itu terjadinya berapa kali Bang saat itu? Dalam sebulan itu kadang-kadang ada 2 sampai 5 kali. Mengganggunya seperti itu Bang? Iya. Tapi Abang tahu nggak sosoknya apa tuh Bang? Kadang-kadang pas waktu pernah pas waktu mau ke kamar mandi itu emang ngeliat kayak ada yang warna merah, terus ada yang besar mata merah itu. Abang sendiri tahu kalau sosok merah itu seperti apa? Kalau kata orang-orang sih itu kan kuntilanak. Tapi ya emang sih kadang-kadang ngelihat kayak sekelebat. Ya saya kan nggak bisa lihat sih, tapi kalau misalnya untuk sekelebat insya Allah kadang-kadang ada gitu. Menampakkan gitu. Iya. Untuk merasakannya? Kalau merasakan ya kadang-kadang ya dari tangan itu kayak panas, terus kadang-kadang pusing gitu. Jadi bersinggungan mungkinnya energinya Bang? Iya. Setelah itu Bang? Ya setelah itu yang saya rasakan ya itu sama kalau misalnya lagi badan gak enak itu pasti langsung ngedrop. Abangnya? Iya. Kalau bersinggungan dengan energi yang negatif, ya. itu langsung ke badan? Langsung ke badan. Apalagi kalau misalnya saya ikut harus nerapi seseorang itu, terus lagi badan lagi ngedrop, itu takutnya nanti kadang-kadang sering kejadian ke pasien. Maksudnya gimana? Abang lagi ngedrop, Ya, terus ada yang terapis nih. ya, saya nerapi orang, terus otomatis kan energi yang ada di saya itu ke pasien. Pindah maksudnya? Pindah ke pasien. Makanya pernah sekali itu di daerah Antapani pernah. Itu pernah sekali saya nerapi, tiba-tiba langsung si pasien itu ada reaksi gitu. Seperti apa sih reaksinya Pak? Ya kadang-kadang ada yang ini. Pas waktu kemarin itu pas waktu di Antapani itu tiba-tiba pasiennya seperti kayak kesurupan. Kerasukan gitu? Iya. Gitu. Saat itu abang gimana tuh? Panik? Awalnya panik, tapi alhamdulillah karena dari guru juga ada yang disuruh baca, alhamdulillah mulai sadar kembali. Jadi saat terapis juga bisa mungkin menularkan energi negatif. Iya. Apalagi Bang, nih agak menarik mungkin cerita-ceritanya nih Bang. Oh ya, pas waktu nerapi ke, boleh disebutin nama itu? Kalau tidak keberatan mungkin nggak apa-apa. Kalau di Selen juga nggak apa-apa. Oh gitu. Suatu tempat aja mungkin. Ya di suatu tempat di Lembang. Itu saya nerapi, terus setelah selesai nerapi itu saya tiba-tiba melihat yang dibilang pocong, tapi tiba-tiba pocong itu coklat dan lama kelamaan dia semakin lama semakin tinggi. Awalnya pocong Ya. waktu abang melihatnya, tapi tiba-tiba
pocong itu tapi Jadi besar. jadi iya tinggi. Abang sendiri melihat langsung Melihat dengan mata kepala sendiri. itu karena bareng sama AA saya juga, AA Irwan. Jelas banget itu. Iya, jelas banget. Itu waktu mau terapis. Sesudah terapi. Oh, sesudah terapis. Iya. Itu mengefek nggak ke kerjaan abang tuh? Atau ke pasiennya? Ke pasien sih alhamdulillah enggak. Cuma abang melihat aja Cuma sekelebat. lihat. Setelah itu Setelah itu udah langsung pulang aja semua. ada lagi bang? Oh, kalau itu sih gitu ya. Nah, saat katanya abang di tempat abang di kosan kan? Iya, Di sini. Mm-hmm. Katanya di kosan abang ini agak ada banyak makhluk astral nih bang. Iya. Apa yang abang rasain bang? Kalau di kosan sih ya yang saya rasain ya banyak sih ya. Kadang-kadang sering efeknya itu ke badan sih. Kebanyakan ke badan, terus kadang-kadang sering tidur terus kadang-kadang. Jadi ngantuk gitu. Iya, ngantuk terus. Efek dari gangguan itu. Iya. Jadi ya ke diri sendiri sih kenanya. Biasanya abang suka melihat sesuatu di sini. Kalau melihat nggak terlalu sering, tapi ya kalau misalnya melihat itu kadang-kadang dia Sekelebatan, sekelebatan. Itu ya kayak genderuwo pernah ngeliat. Abang sendiri pernah ngelihat genderuwo di mana bang? Di dekat tangga dekat kosan. Seperti apa sih? Kalau saya boleh tahu bang? Itu apa? Dia seperti kayak tinggi besar, matanya merah, itu pernah ngeliat. Terus kadang-kadang ada yang warna merah, warna itunya juga merah juga mukanya kadang-kadang. Nah, matanya merah juga. Itu mengganggu banget ya bang? Mengganggu sih kalau misalnya mau ke kamar mandi mah. Berarti sering dong setiap kamar mandi menampakin diri sering banget sosok genderuwo gede. oh ya gitu. Jadi kadang-kadang sering merinding sendiri gitu. Tapi abang biasa aja Ya karena udah sering ya biasa jadi ya. udah bersahabat ya. Udah. Selain sosok itu bang, Yang paling sering sih itu ya. Yang paling sering. genderuwo itu ya. Menurut abang genderuwo itu sosok yang pengganggu? Kalau saya sih belum pernah terlalu di ini ya. Ya kalau misalnya energinya ya pasti ngeganggu. Bedanya apa bang saat melihat sosok genderuwo sama kuntilanak merah? Kalau kuntilanak merah ya, kalau kuntilanak merah itu emang kadang langsung takut sih. Apalagi kalau genderuwo kan gede tuh, gede, matanya merah, itu ya pasti takut. Tapi ya nggak tahu kenapa ya kalau misalnya melihat yang langsung itu ya tiba-tiba ya nggak enak aja gitu. Untuk auranya lebih gede mana bang? Yang merah, Sosok kunti merah. kunti merah ya, Sosok kunti merah lebih auranya lebih besar. lebih besar. Kalau untuk genderuwo sendiri ya terlalu Kurang sih kalau. Tapi kalau yang untuk yang merah itu ini banget. Tapi abang tahu nggak kalau sosok kunti merah itu sosok kunti yang jahat katanya? Kurang tahu ya. Ada kan kalau kuntilanak yang biasa gitu. Nah, abang pernah juga merasakan auranya? Kalau merasakan sih ya kadang-kadang ada. Beda dong. Beda banget. Kalau yang sama yang merah sama yang biasa itu ya beda banget. Lebih besar yang merah. Itu masih di area kosan abang? Di kosan ada kadang-kadang, terus yang di tempat lain juga ada. Sosok apa aja sih bang yang abang pernah merasakan auranya bang?
Kalau aura sih ya yang paling sering ya itu kadang-kadang pocong, terus banyak juga sih sebenarnya. Berarti yang paling kuat tuh kunti merah Ya, dari yang pernah abang pernah rasain. rasain. Saat terapis abang pernah terjadi sesuatu, misalkan abang membekam atau apa sih? Ya, bekam aku pressure, ya kayak pijat gitu. Pernah sih ngerasain. Misalkan nih ada pasien nih sama abang di terapis, Ya, terus abang merasakan energi yang negatif ya, di pasien. Ya. Itu pernah abang? itu pernah. Waktu di mana tuh bang? Itu waktu di daerah Kiara Condong ada. Kejadiannya gimana bang? Itu kan pas waktu pertama awal mau ngobatin, terus kan kita otomatis harus megang si pasien. Pas waktu megang itu tiba-tiba kok panas gitu. Bukan karena dia mempunyai Demam atau bukan, tapi dari tangan saya itu tiba-tiba kok panas gitu. Berarti abang sendiri udah bisa mendetek dong? Iya. Ketika orang itu ada gangguan gaib dan sakit medis gitu. Iya. Itu bisa, insya Allah bisa. Soalnya kan biasanya ada yang karena gangguan dari medis, ada yang non medis. Kalau medis biasanya kan itu karena ada ada kesalahan organ, gitu kan. Misalnya kayak jantung itu biasanya dari tangan keringatan, terus kadang-kadang ada yang sesak napas juga gitu kan. Kalau yang ini beda, soalnya memang katanya sering sakit kepala. Emang sih dari lambung ya biasanya, tapi sakit kepalanya itu kok pada jam-jam tertentu gitu. Seperti ya biasanya jam 12 malam sampai jam 12, dari jam 12 malam sampai jam 2. Nah, itu pasti jadi terus sakit kepalanya itu. Itu menurut abang non medis? Oh iya. Bisa tahu non medis gimana tuh? Dia pun katanya pernah sering banget kalau misalnya malam itu pasti kejadian, terus katanya sering banget kayak ada yang ngikutin dari dalam. Sama pasien itu. Ya, pasien itu. Tapi abang melihat sesuatu di pasien tersebut atau persepsi abang gimana? Kalau persepsi sih sepertinya ya ada gangguan medis sama non medis juga. Tapi abang menanganinya langsung? Ditanganin juga. Sekarang gimana bang? Sekarang alhamdulillah sudah sembuh lagi. Berarti abang ada kelebihan untuk mengusir juga seperti itu? Saya sih enggak, tapi ya mudah-mudahan aja. Jadi abang ini kayak yang disimpan kelebihannya nih ya, tidak mau terbuka ini. Padahal abang sendiri bisa melakukan itu bang. Oke bang, kira-kira ada lagi nggak pengalaman saat terapis? Kayaknya sih itu aja sih. Itu aja? Ya itu aja. Oke. Sebelum saya tutup mungkin bang ada kesan dan pesan ke sahabat Tete bang. Oh ya sahabat Tete, kalau misalnya kita berobat terus misalnya kita belum sembuh, maka mintalah kembali kepada Allah untuk kesembuhannya. Itu ya? Iya. Oke. Ya sahabat Tete, itulah cerita dari Bang Fadil, sedikit ada mistis ya bang ya. Dan buat sahabat Tete mungkin yang ingin bercerita seperti Bang Fadil, berbagi kisah di podcast Di Balik Temaram, bisa mengirim via email kita dibalikTemaram@gmail.com atau via IG kita dibalikTemaram.id, dan boleh juga berkomentar di video ini. Nanti ada tim kita yang supportnya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan
ukur, nyalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.